Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Kaiso, pada tanggal 7 September 1994 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak. Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dinamakan BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbei Kosake. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang adalah tokoh utama penggerakan nasional Indonesia serta 7 orang anggota adalah orang Jepang. Selama BPUPKI berdiri telah diadakan 2 kali masa persidangan resmi BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Kaosangain yang sekarang menjadi Gedung Pancasila yang berada di Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri atau masa persidangan BPUPKI yang pertama diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama penggerakan nasional Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Haji Dr. Landes Suyopomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu pertama, persatuan, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir batin, 4, musyawarah, dan 5, keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumus 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, dan 5, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato dari Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan atau periode jeda atau istirahat selama 1 bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 orang yang dinamakan Panitia 9 dengan diketuai oleh Ir Soekarno, yang bertugas untuk mengelak usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Panitia 9 ini adalah sebagai berikut: pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Rendes Muhammad Hatta wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Subartyo, Jojo Hadisoerjo anggota, Mr. Profesor Muhammad Yamin anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim
anggota; Abdul Kahar Muzakir, anggota; Raden Abi Kusno Joko Sejoso, anggota; Haji Agus Salim, anggota; Mr. Alexander Andreas Maramis, anggota. Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: kebutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selamanya dimatangkan dalam masa persidangan BPPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Masa persidangan BPPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPPKI kali ini membahas tentang wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang BPPKI yang kedua ini, anggota BPPKI dibagi-bagi dalam panitia kecil. Panitia kecil yang terbentuk itu antara lain pada persidangan BPPKI yang kedua ini, anggota BPPKI dibagi-bagi dalam panitia kecil. Panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah panitia perancangan Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia pembelaan tanah air, panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Raden Abi Kusno Sejoso, dan panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perencanaan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut: Profesor Dr. Andes Supomo, Ketua Panitia Kecil; kemudian KRMT Wongsono Rego, anggota; MR Raden Ahmad Subagio Jojo Diserjo, anggota; MR Alexander Andreas Maramis, anggota; MR Raden Panji Singgi, anggota; Haji Agus Salim, anggota; Dr. Andes Sekiman Bejo Sanjojo, anggota. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea. Pertama, Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPPKI mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru, Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Pada akhirnya disebut dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda. Kemudian dibentuknya BPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya juga dibentuk BPPKI. Kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi
seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badannya dibentuk sebelum MPR ada. Pada awalnya WPKI beranggota 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.